Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Baik ya akhwat, kaifa halukum? Baik, aslan hadal usbu' al-ikhtibar, lakinnani أعطيكن هذا الدرس حتى نسرع لأننا سندرس 30 حديثا. طيب، مباشرة ندخل إلى حديث بعده. ما زلنا في كتاب الجامع باب الأدب، الصفحة 54 بعد 400. طيب، hadis بعد hadis keberapa ini? Hadis al-thamin, al-hadis al-thamin min hadzal kitab. Aqra' lakum. Wa 'an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Taib, mal qasad min hadzal hadis? Taib, al maqsud huwa idza marru al jama'ah, mafhum al jama'ah al firqah. Idza marru al firqah ala firqatin ukhra wa hum yaltaqun fi tariq, yakfi wahid faqat alladhi yusallim ala firqah ala firqah ukhra. Mafhum hadha? Taib, jika ada sebuah jamaah atau kelompok bertemu dengan kelompok yang lainnya di jalan ataupun dimanapun, bertemu dengan sekelompok orang lain, maka cukup satu orang saja yang memberi salam kepada kelompok tersebut. Yakfi yujizi wa 'anil jama'ati idza marru an yusallim ahaduhum faqat, wa yani wahid faqat alladhi yusallim, wa yujizi wa 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, wa yakfi wahid faqat minhum alladhi yarud as-salam. Dan cukup satu orang aja yang menjawabnya dari sekian banyak orang tersebut. Hada mafhum? Baik. Al-hadis ba'dah, al-hadis at-tasi'. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi. Akhrajahu Muslim. Hadha al-hadis mafhum wa masyhur. Taib, mal qasad? Al-maqsud huwa la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, ay hadha al-amr min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lana lil muslim bi an la nabda' yabda mafhum la nusallim awalan ila la nusallim 'ala al-yahud wala 'ala an-nasara assalam tahiyyatuna assalamu alaikum, la naqulu hadha idza qabalna al-yahud wala ila an-nasara. Baik. Wa idza laqitubuhum faqala an-nabiy wa idza nuqabiluhum, wa idza jika kita bertemu mereka fi tariqin, tariq mafhum tariq, di jalan, jika kita bertemu mereka di jalan, di tengah jalan, fattaruhum ila adyaqihi. Fattaruhum di sini mafhum al-makna huwa ada biluga Indonesia menyingkirkan, bukan menyingkirkan tapi buatlah mereka jadikan mereka tuh berjalan di jalan yang sempit gitu. Mafhum hadha? Jadi al-maqsud huna nahnu dinuna al-islam wa hadha ad-din la yaqumu illa bis-suja'.
Jadi jangan kita merendahkan diri, jangan membuat agama kita hina di depan mereka. Jadi kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tinggi, Islam adalah agama yang mulia. Jadi jangan kita ketika kita bertemu dengan Yahudi dan Nasara, jangan kita yang menyingkir. Ini hadisnya. Ini bukan berarti Islam mengajarkan tentang kasar ataupun tidak menghargai toleransi agama, tidak. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bagaimana rahmatnya Islam, bagaimana kasih sayang Islam terhadap agama-agama yang lainnya. Tetapi untuk hadis ini membahas tentang bahwa kita tidak boleh merendahkan agama Islam, kita tidak boleh merendahkan diri kita di hadapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi ketika kita bertemu dengan mereka di tengah jalan, maka kita tidak memulai salam duluan, apalagi salam assalamualaikum, tidak. Tapi jika ada pertanyaan, gimana kalau orang yang kita temui itu adalah orang yang selalu kita temui di tempat kita kerja atau dia bos kita gitu. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama dan ada yang mengatakan boleh dengan syarat bukan salamnya Islam, itu bukan assalamualaikum, melainkan seperti selamat pagi atau selamat sore atau apa kabarmu. Ini diperbolehkan kita untuk memulai duluan. Baik, hada mafhum ya akhwat. Baik. Al-hadis ba'da الحديث العاشر وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري. هذا الحديث أيضا مشهور بيننا والمنتشر. طيب. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa, mafhum atasa, bersin. Idza atasa ahadukum falyaqul idza atasa ahadukum idza sami'ati ukhtaki ya'ti ta'tis wa thumma hiya qala taqul hiya alhamdulillah fa alayki an taquli an tad'i laha alkhair ay an taquli yarhamukallah atau yarhamukillah lil mar'ah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah. Man yaqul yarhamukallah yakni yang mendengar. Jadi ketika kita mendengar saudari kita bersin, ukhti kita bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukillah. Dan jika setelah kita ucapkan yarhamukillah, maka dia harus mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yakni sama-sama mendoakan. Udah pernah dengarkan tentang penelitian bahwa bersin itu, ketika kita bersin itu banyak bakteri yang keluar, dan ketika bersin itu ada terjadi kerusakan pada organ tubuh. Kenapa kita harus membaca alhamdulillah untuk orang yang bersih? Karena kita mengucapkan puji syukur atas Allah yang telah yang berikan kita kesehatan dengan mengeluarkan bakteri-bakteri tersebut dan tidak merusak organ tubuh kita gitu. Dan untuk yang jadi gimana nih kalau dia bersin terus dia nggak ngucapin alhamdulillah, tapi kita dengar, kita seharusnya mengingatkannya gitu. Gimana cara mengingatkannya? Yaitu mungkin dengan isyarat atau kita menyebutkan alhamdulillah, atau mungkin langsung yarhamukillah. Nanti juga dia bakalan langsung nyadar kalau dia udah bersin gitu. Kan biasanya ada yang lupa gitu. Hadis ba'da وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا مشهور يعني لا يشربن, ini takkid, penekanan, benar-benar ditekan. Di sini huruf takkid, yaitu benar-benar ditekankan. Jadi perintah, benar-benar perintah. La yashrabanna, janganlah kalian minum, janganlah salah seorang dari kalian itu minum dengan berdiri. Mafhum hada? Bagaimana dengan kisah bahwa Nabi SAW pernah minum dengan berdiri? Jadi ada beberapa situasi yang memang kita itu boleh untuk minum berdiri. Seperti kisah Nabi SAW tersebut, beliau minum air zam-zam pada saat itu sambil berdiri. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. طيب هذا آداب استعمال نعل. مفهوم نعل؟ نعل خذاء ليس خذاء، نعل sendal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعملت النعل إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا كنت أردت أن تستعمل النعل ابدأي باليمين، أي استعملي اليمين اليمنى، رجل اليمنى أولا. وإذا نزع فليبدأ بالشمال وإذا أردت أن تخلعي نعليك ibda'i bishimal, ibda'i birijlil yusra. Jadi memakai dengan kaki kanan, membuka dengan kaki kiri. Wal takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Wa ij'ali ar-rijal al-yumna awwalu man yasta'mil an-na'al, man laysa man yasta'mil ay awwalu rijal allati tasta'mil an-na'al wa akhiru rijal allati takhla an-na'al. Mafhum hada? Jadi pertama kaki kanan itu pertama yang memakai dan terakhir kaki yang pertama kali memakai dan kaki yang terakhir yang melepas, seperti itu. Hada mafhum? Tayyib. Summa al-hadis ba'dah wa anhu radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا متفق عليهما. طيب هذا ما زلنا في آداب استعمال النعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد، أي أنت لا تمشي، مشى يمشي مفهوم صح؟ Jalan, la tamshi, jangan jalan dengan menggunakan na'l wahid, na'lan wahidan, la tamshi bi na'lin wahidin, wal yun'ilhuma jami'an, bal istamili jami'an. Idan an-na'l indahu hadha saqarin, jadi sandal itu punya pasangan, jadi harus memakai kedua-duanya, jangan hanya memakai salah satu dari kedua tersebut. Au liyakhla'huma jami'an au in kunti la turidin an tastamili jami'an ikhla'i jami'an idan la tastamili wahid faqat. Hada mafhum? Jika tidak ingin memakai kedua-duanya maka lepas kedua-duanya. Jika intinya jangan memakai satu sendal. Jadi pada hadis ini juga dijelaskan bahwa bolehnya kita untuk berjalan tanpa menggunakan sendal juga. Ini juga minas sunnah sebenarnya. طيب الحديث بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه. هذا الحديث أيضا مشهور persamaan hadis dengan hadis yang larangan isbal. Ada hadis أيضا يدخل إلى لكن هذا الحديث بشكل عام. أما الحديث يتكلم عن الإسبال ذلك خاص, وأما هذا عام, bukan hanya celana melainkan dengan pakaian-pakaian seperti sarung, celana dan lain-lainnya. Pembahasan hadis ini lebih umum gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah nadhara yanzuru, ai Allah la yanzur ila man jarra thawbahu al-khuyala. Khuyala di sini itu mutakabbir, ya orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah dengan niat sombong, Allah tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang nanti pada harinya. Di mana? Yaitu di hari kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah hari yang dahsyat, di mana seorang sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza hadis ta'kidan wa tanzir. Jadi sebenarnya ini hanya untuk laki-laki ya, kalau perempuan itu diperbolehkan. Amal mar'ah la ba'sa bihi. Amma li rajul
rajul la yajuz, nggak boleh untuk menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah. Karena apalagi dengan niat sombong. Hadza yubayyinu dzalik. Dan Allah nggak akan melihat dia pada hari kiamat dengan penglihatan, dengan pandangan kasih sayang. Padahal di hari kiamat itu kita sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada mafhum ya akhwat, ini pembahasan yang lebih umum, bukan hanya pada celana, tapi semua pakaian. Mafhum. Taibah al-hadits ba'da wa anhu radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi akhrajahu Muslim. Di hadal hadis dan masyhur qala Rasulullah al-qasad min hadal hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul biyaminihi idza kunti aradti an ta'kuli kuli bi yadikil yumna. Ini dari adab-adab makan, itu menggunakan tangan kanan. Wa idza syaraba falyashrab bi yaminihi. Kadzalika syarab laisa faqal akal. Syarab akal wa kullu fi'lin khairin ij'aliha bi yaminiki. Limadza la yajuz bishimal? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an nukhalif asy-syaitan. Kita disuruh dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi syaitan, karena syaitan melakukannya semuanya dengan tangan kiri. Namun di anna fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalihi wa kadzalika wa yashrab bi yadil yusra. Akhrajahu Muslim. Ada mafhum ikhwat? Tsumma al-hadits al-akhir min babil adab وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق بغير سرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. طيب هذا الحديث ما القصد من هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نأكل ونشرب ونلبس ونتصدق. Ada ta'kid, perintah. Rasulullah itu memerintahkan kita. Jadi ada kata perintah, kul, makanlah, washrab, minumlah, watasaddaq, dan sedekahlah, walbas, dan berpakaianlah. Walakin, tapi di sini ada pengecualian, fi ghairi sarafin. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin. Wala makhilatin ay bi ghairi mutakabbirin. Mafhum? Makhilah itu sombong. Al-khuyala, dari kata al-khuyala. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad وعلقه البخاري. طيب هنا يوجد الكلمة إسراف صرف. ما الفرق بين إسراف وتبذير؟ طيب أبين لكم. أما تبذير مفهوم المبذر، تبذير وصرف إسراف. أما تبذير هذا في حال المعصية، تبذير في حال المعصية. Contohnya nih, seperti berlebih-lebih mubadir dalam hal maksiat kepada Allah, ini tabdir. Terus yang kedua yaitu mubadir dalam hal yang halal, berlebih-lebihan dalam hal yang halal, ini juga tabdir namanya. Tapi amma al-israf, al-musrifun, yaitu dalam hal-hal yang boleh, mubah, seperti makan, kata Rasulullah makan, silakan, ini boleh, makanan boleh kan, kita makan. Minum, kita boleh untuk minum, tapi jangan berlebih-lebihan, ini israf. Ama tabdir dalam hal maksiat atau dalam hal yang halal, ama israf dalam hal yang diperbolehkan. Ada mafhum al-faraq bainahuma? Baik.
Baik, intahayna min bahsi hadal bab, yani babul adab, min hadis al-awwal ila hadis sadis asyar. Jadi ada 16 hadis ya. Bagi akhwat, ukhbirukun bi anna untuk PTS pertengahan semester itu sebenarnya 30 hadis yang akan diujikan. Nah, insya Allah akan kita kejar materinya, akan kita seimbangkan karena kita masih ada sisa 1 kali pertemuan insya Allah. Nah, kira-kira ya 1 kali pertemuan untuk membahas bab selanjutnya. Mungkin insya Allah nggak akan cukup. Insya Allah nanti tetap kita kejar ini. Bab selanjutnya masih ada 14 hadis juga, lumayan. Tapi insya Allah setidaknya kita bisa menyeimbangi, atau mungkin kita bisa mencapai 20 atau 25. Karena jika terlalu sedikit untuk sekarang, nanti kalian akan repot untuk ujian akhir semesternya, dan anak gak mau kalian repot di situ. Jadi gak apa-apa awalnya itu banyak, nanti pas ujian semesternya itu gak terlalu banyak gitu. Ada mafhum ikhwat. Jadi untuk minggu yang akan datang, minggu ini kalian tetap setoran, sorenya nanti tetap, cuman sekarang setorannya bukan 3 hadis. Nah, karena kalian udah setoran 10 hadis, jadi buat minggu ini Ustazah mau kalian setorkan paling sedikit 5 hadis. Paling sedikit 5 hadis. Jadi benar-benar kejar. Ini kan hadisnya pendek.